saya Dr. Olivia Tantana, spesialis THT. Kali ini kita akan membahas tentang rinitis. Rinitis yang pertama adalah rinitis akut, dibagi menjadi rinitis akut dan rinitis kronis. Dikatakan rinitis akut apabila peradangan pada mukosa hidung ini berlangsung kurang dari 12 minggu. Sedangkan dikatakan rinitis kronis apabila peradangan tersebut berlangsung lebih dari 12 minggu. Rinitis akut ini peradangan pada mukosa hidung yang berlangsung kurang dari 12 minggu. Ini dapat disebabkan oleh virus, bakteri, maupun iritan. Iritan seperti debu, zat-zat yang berbau menyengat, misalnya seperti bensin atau asap kendaraan. Biasanya rinitis akut kita sebut juga sebagai common cold. Yang disebabkan oleh rhinovirus, myxovirus, atau Coxsackie. Gejalanya adalah panas, kering, rasa gatal pada hidung yang menyebabkan bersin-bersin berulang dan hidung tersumbat. Ingusnya cenderung encer atau seperti air, disertai demam dan nyeri kepala. Sedangkan pada pemeriksaan di mukosa hidung akan kita dapatkan mukosa hidung yang hiperemi dengan edema yang ringan, sekret yang mukopurulen. Apabila terjadi sekret mukopurulen, maka bisa disebabkan oleh adanya infeksi sekunder atau second infection. Untuk penata laksanaannya hanya memerlukan istirahat yang cukup dan konsumsi makanan minuman yang sehat. Sebenarnya rinitis akut ini merupakan penyakit yang bisa sembuh sendiri, spontan, kurang lebih sekitar 1-2 minggu. Terapi yang diberikan lebih bersifat simptomatik seperti analgesik, antipiretik, dan nasal dekongestan, serta ditambah istirahat cukup. Tetapi apabila ada infeksi sekunder, maka bisa ditambahkan antibiotik. Apabila tidak terjadi infeksi sekunder, maka tidak memerlukan terapi antibiotik. Selanjutnya yang kita bahas adalah rinitis kronis. Rinitis kronis ini cukup luas ya sebenarnya. Rinitis kronis adalah proses inflamasi pada mukosa hidung yang disebabkan oleh alergi, infeksi, atau iritasi. Terjadinya lebih dari 12 minggu atau lebih dari 12 bulan, durasinya lebih dari 12 minggu atau lebih dari 3 bulan. Contoh-contoh rinitis kronis itu meliputi rinitis alergi, rinitis medikamentosa, rinitis vasomotor, serta rinitis atropikan. Rinitis vasomotor adalah suatu keadaan idiopatik, ya, penyebabnya tidak diketahui yang didiagnosis tanpa adanya infeksi, alergi, eosinofili, perubahan hormonal, pajanan obat, misalnya kontrasepsi, antihipertensi, beta blockers, aspirin, klorpromazin, serta obat topikal hidung dekongestan. Patofisiologinya diperkirakan merupakan adanya disfungsi oleh sistem otonom, yaitu simpatis melepaskan kotransmitter noradrenalin yang menyebabkan pelepasan neuropeptida Y yang meningkatkan vasokonstriksi dan penurunan sekresi. Sedangkan saraf parasimpatis melepaskan kotransmitter asetilkolin dan vasoaktif dari intestinal peptida yang menimbulkan vasodilatasi dan sekresi meningkat sehingga konka menjadi kongesti. Dalam keadaan normal, simpatis lebih berperan dibandingkan parasimpatis. Sedangkan pada rinitis vasomotor ini simpatis tidak sama dengan parasimpatis. Sedangkan hipotesis kedua yang menyebutkan bahwa neuropeptida ini meningkatkan rangsangan sensoris dari serabut C di hidung yang menyebabkan pelepasan neuropeptida yaitu sub-P, calcitonin gain-related protein yang meningkatkan permeabilitas vaskuler dari vaskuler sehingga sekresi kelenjar meningkat.
Gejala dari rinitis vasomotor ini mirip dengan rinitis alergi. Hidung tersumbat bergantian, bergantung pada posisi tubuh, rinore, mukoid, rinorenya cenderung mukoid atau serosa. Jarang ada keluhan mata, misalnya mata gatal atau mata berair. Rinitis vasomotor sendiri ada beberapa golongan, yaitu tipe semiser, yaitu biasanya kita berikan antihistamin dan steroid topikal, atau tipe runner, yaitu yang cenderung beringus, maka kita bisa memberikan antikolinergik topikal, atau tipe hidung buntu, ya, blockers, kita bisa menambahkan steroid topikal dan dekongestan oral. Faktor predisposisinya adalah obat-obatan yang menekan atau menghambat kerja saraf simpatis, misalnya ergotamin, klorpromazin, obat antihipertensi, dan obat vasokonstriktor topikal. Faktor fisik itu juga mempengaruhi, seperti iritasi oleh asap rokok, udara dingin, kelembapan udara yang tinggi, serta bau yang menyengat, misalnya parfum atau masakan yang pedas, panas, atau dingin. Sedangkan predisposisi dari faktor endokrin ini bisa disebabkan oleh kehamilan, puberitas, pemakaian kontrasepsi oral, dan hipotiroid. Atau proses psikis, misalnya ada rasa cemas, tegang, atau stres. Untuk diagnosa, maka kita perlu melakukan eksklusi dulu adanya infeksi, adanya alergi, okupasional, atau hormonal akibat obat. Anamnesisnya, hidungnya cenderung tersumbat bergantian yang tergantung pada posisi tubuh. Jadi, keluhan rinitis vasomotor ini sangat khas ya, yaitu hidungnya tersumbat, biasanya terjadinya bergantian, terutama pada saat kita melakukan perubahan posisi tubuh. Misalnya kalau tidurnya miring ke kanan, yang hidung kirinya buntu, begitu juga sebaliknya. Kalau kita pindah menghadap ke kiri, bagian kiri di bawah, maka hidung kanannya buntu. Biasanya pemeriksaannya pada rinoskopi anterior kita akan mendapati edema konka yang berwarna merah tua, gelap, dan pucat, serta sekret yang mukoid atau serosa. Untuk pemeriksaan penunjang, IgE cenderung normal dan skin prick test ini tidak menunjukkan adanya alergi. Untuk tata laksana, yang penting adalah kita harus menghindari pencetus, menghindari terlalu lama di tempat yang udara dingin, dan minum minuman dingin. Apabila mengganggu sekali, maka bisa diberikan terapi kortikosteroid topikal, misalnya budesonid 1 atau 2 kali sehari dengan dosis 100 sampai 200 mikrogram per hari. Dosis ini bisa ditingkatkan sampai 400 mikrogram per hari. Atau dapat diberikan, saat ini kan banyak diberikan kortikosteroid topikal seperti fluticasone propionat dengan pemakaian 1 kali sehari dengan dosis 200 mikrogram selama 1 sampai 2 bulan. Pada kasus pilek atau rinore yang berat, maka dapat ditambahkan antikolinergik topikal, misalnya ipratropium bromide. Apabila tetap tidak ada perbaikan, maka dapat dilakukan kauterisasi konka yang hipertrofi, dapat menggunakan larutan AgNO3 25% atau trikloroasetat yang pekat. Biasanya untuk tata laksana oral, kita bisa memberikan preparat simpatomimetik, contohnya adalah agonis alfa, sebagai dekongestan hidung dengan atau tanpa kombinasi dengan antihistamin. Contoh dekongestan oral yang bisa diberikan adalah pseudoephedrine, propanolamin, dan phenylefrin. Selanjutnya, selain rinitis vasomotor, kita akan membahas tentang rinitis medikamentosa. Rinitis medikamentosa merupakan gangguan respon normal vasomotor akibat penggunaan vasokonstriktor topikal jangka waktu lama dan berlebih. Vasokonstriktor atau simpatomimetik ini akan menyebabkan fase dilatasi berulang setelah vasokonstriksi, sehingga menimbulkan obstruksi.
agonis alfa adrenergic akan meningkat pada mukosa sehingga terjadi penurunan sensitivitas reseptor alfa adrenergic di pembuluh darah sehingga menimbulkan toleransi. Akibatnya aktivitas vasokonstriksi ini menghilang dan kongesti. Dan pembuluh darah di hidung akan kongesti sehingga menimbulkan rebound congestion. Jadi karena vasodilatasi yang berulang ini sehingga sensitivitasnya reseptor alfa ini menurun. Sehingga akan kelama-kelamaan akan hilangnya aktivitas vasokonstriksi sehingga akan terjadi buntu yang terus-menerus. Rinitis vasomotor ini yang mengalami kerusakan adalah silia, sel goblet. Sel gobletnya berubah ukuran, membran basal akan menebal, pembuluh darahnya juga menebal, sehingga stromanya menebal ini menimbulkan hipersekresi dan perubahan pH. Submukosa akan menebal dan periosteum akan menebal pula. Sebaiknya penggunaan obat topikal golongan tertentu tidak digunakan lebih dari 1 minggu ya. Dan isotonis. Jadi misalnya obat-obatan yang hipertonis itu kita tidak boleh menggunakan lebih dari 1 minggu. Gejalanya adalah rasa tersumbat yang terus-menerus, hidung berair, rinoskopi akan ditemukan rongga hidung yang kongesti sehingga sekret meningkat. Bila diberikan tampon adrenalin, keluhan tidak akan membaik. Ini yang akan membedakan dengan rinitis vasomotor dan rinitis akut. Untuk tata laksana, hentikan obat tetes hidung atau semprot hidung. Berikanlah steroid dosis tinggi jangka pendek ya. Jadi steroidnya per oral ya, misalnya diberikan 5 mg per hari atau diberikan steroid topikal yang semprot hidung. Kita juga bisa memberikan dekongestan oral, tetapi apabila tidak membaik dalam 3 minggu, maka disarankan untuk dirujuk ke THT. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rinitis alergi. Rinitis alergi ini diatur dalam WHO Area 2001, merupakan kelainan hidung dengan gejala bersin-bersin, hidung berair atau rhinore, gatal, tersumbat, setelah terpapar alergen yang diperantarai oleh IgE. Ini termasuk reaksi alergi tipe 1 dari gel Ncoms, yaitu secara patofisiologisnya ditandain dengan reaksi tipe cepat ya, 1 jam setelah paparan, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan reaksi tipe lambat, yaitu sekitar 6-8 jam setelah paparan dan dapat berlangsung hingga 48 jam per hari. Jadi masuknya paparan alergen ini akan menginduksi mast cell yang akan dilakukan granulasi dan menimbulkan histamin. Histamin ini akan merangsang timbulnya eosinofil, basofil, dan monosit, serta limfosit. Dari masuknya alergen sampai dirilis histamin ini, dia biasanya reaksi tipe cepat ya, yaitu early phase response mast cell ini kurang lebih 1 jam. Selanjutnya apabila sudah dihasilkan eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit, maka akan terjadi reaksi tipe lambat, yaitu berkembangnya antara 6-8 jam, dan gejalanya akan bertahan antara 24-48 jam. Gejala dari rinitis alergi ini adalah yang paling sering adalah hidung gatal, bersin-bersin, hidungnya mampet, dan ingus anterior ya, pilek rhinorenya, pilek pada bagian anterior atau pilek keluar ini, dan posterior rhinore yang keluarnya sebagai postnasal drip. Klasifikasi dari rinitis alergi ini ya dikatakan intermittent bila kurang dari 4 hari dalam 1 minggu atau yang terjadinya kurang dari 4 minggu. Dikatakan persisten itu
apabila lebih dari 4 hari dan terjadi lebih dari 4 minggu. Ini selanjutnya gejalanya berdasarkan berat ringannya ya, dibagi juga berdasarkan berat ringannya. Misalnya mild itu akan aktivitas seperti sehari-hari itu normal, tidak mengganggu aktivitas, terus sekolah dan semuanya normal, sedangkan gejala-gejala tidak mengganggu dan pasien bisa tidur dengan tenang. Sedangkan dalam moderate severe ya, gejala yang moderate atau severe yang parah itu biasanya menimbulkan kondisi tidur yang tidak nyenyak sehingga akan mengganggu proses ke aktivitas sehari-hari ya, jadi tidak bersemangat, terus pasiennya jadi gampang ngantuk, jadi malas untuk melakukan aktivitas seperti sekolah atau bekerja, terus badannya sakit semua. Gejalanya mengganggu sekali, misalnya bersin-bersin terus sehingga pekerjaannya terganggu. Jadi untuk klasifikasi rinitis alergi ini dibagi berdasarkan waktu dan gejalanya, berat ringannya. Jadi misalnya intermittent moderate atau intermittent mild atau mild persistent atau moderate persistent. Untuk komplikasi yang bisa ditimbulkan adalah dari rinitis alergi ini adalah alergi konjungtivitis alergi, sinusitis, otitis media, asma, dan rinitis alergi. Jadi ini kan merupakan one way airway system ya. Jadi untuk nafas ini dia akan nyambung ke sinus, ke telinga, dan ke paru sehingga menimbulkan asma. Untuk manajemennya yang paling pertama kita lakukan adalah allergen avoidance, yaitu kita harus menghindari penyebab alerginya. Apabila tidak bisa, maka kita bisa melakukan dengan farmakoterapi, terapi atau obat-obatan ya. Apabila tidak membaik, maka bisa dilakukan imunoterapi. Di antara semuanya ini tentunya akan mengeluarkan uang yang relatif, biaya yang relatif tinggi, sehingga kita perlu melakukan edukasi pasien yang baik. Yang penata laksanaan yang terpenting adalah menghindari alergen spesifiknya yang menimbulkan alergi, pemeliharaan atau peningkatan kebugaran jasmani ya, ini akan mengurangi reaksi alerginya. Jadi kekambuhannya akan berkurang apabila kita rajin olahraga atau tubuh kita ini bugar. Selanjutnya, apabila mengganggu, maka bisa diberikan terapi topikal dengan dekongestan hidung topikal melalui semprot-semprot hidung. Yang bisa digunakan adalah oxymetazoline atau silometazoline. Sebaiknya digunakan bila hidung sangat tersumbat dan tidak boleh lebih dari 1 minggu biasanya, karena untuk menghindari rinitis medikamentosa. Apabila preparat kortikosteroid yang dipilih dan sumbatan hidung akibat fase lambatnya tidak teratasi, maka bisa dibantu dengan obat-obatan lain. Misalnya kortikosteroid topikal, contohnya clobetasol, budesonid, flunisolid, fluticasone, mometasone furoat, dan triamcinolone. Jadi yang paling sering dipakai adalah steroid topikal, ini adalah fluticasone dan mometasone furoat. Preparat antikolinergik topikal yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi ingus yang banyak ya, mengalami rhinore, maka aktivitasnya bisa diberikan impratropium bromide untuk inhibisi reseptor kolinergik pada permukaan sel afektor. Untuk obat-obatan yang menggunakan sistemik bisa diberikan antihistamin. Antihistamin misalnya contoh generasi pertama yaitu difenhidramin, klorfenaramin, dan ciproheptadin. Pada antihistamin golongan pertama ini efek sampingnya pasiennya sangat-sangat ngantuk ya. Atau antihistamin golongan kedua yaitu loratadin dan cetirizine. Selain itu apabila penggunaan antihistamin ini tidak membaik, maka bisa diberikan preparat simpatomimetik. Contoh adalah golongan agonis alfa yang biasanya dapat dipakai sebagai dekongestan hidung oral
dengan atau tanpa kombinasi dengan antihistamin. Contohnya adalah pseudoephedrine, fenilpropanolamin, dan phenylefrin. Terapi lain bisa dilakukan operasi bila keluhan anatomi ini tidak membaik, atau bisa juga dilakukan dengan imunoterapi. Yang khas dari rinitis alergi ini adalah pasien sering melakukan gerakan-gerakan menggosok hidung dengan tangan karena gatal. Ini biasanya kita sebut sebagai alergik salut. Atau pada pasien alergi, apabila kita melihat memperhatikan di daerah wajah, itu akan tampak lingkaran hitam di sekitar mata. Ini bukan karena kurang tidur ya, biasanya kalau kurang tidur cenderung bengkak, tapi ini lingkaran hitam yang kita sebut biasanya dengan allergic signals. Atau karena gerakan alergik salut ini terus-menerus, maka bisa menimbulkan nasal crease, yaitu lipatan horizontal atau horizontal crease yang melalui setengah bagian bawah dari hidung akibat menggosok hidung ke atas. Apabila hidung ini buntu terus, maka bisa menyebabkan facies adenoid, yaitu mulut sering terbuka dengan lengkungan langit-langit yang tinggi, sehingga dapat menyebabkan gangguan pada pertumbuhan gigi geligi. Ini merupakan contoh alergik salut ya, dan ini dari gerakan yang menggaruk itu akan menimbulkan bentuk nasal crease ya, jadi hidungnya ini ada garisnya hitam. Ini merupakan allergic sinner, jadi matanya cenderung kehitaman. Ini merupakan karena adanya obstruksi dari pembuluh darah di sana. Allergic tongue ya, ini atau biasa kita sebut sebagai geographic tongue, bentuknya seperti peta itu. Dan ini biasanya di belakang faring ini tampak granula hipertrofi karena seringnya postnasal drip melewati di sana. Ini apabila hidung buntu terus, maka dia bisa mempengaruhi kondisi wajah pasien juga. Untuk rinitis alergi, pemeriksaan fisiknya ya perlu melakukan pemeriksaan faring juga. Pada dinding posterior faring akan tampak granuler dan edema, atau biasanya kita sebut sebagai cobblestone appearance. Serta dinding lateral faring itu akan tampak lebih menebal, lidahnya tampak seperti gambaran peta atau geographic tongue. Untuk pemeriksaan penunjang boleh dilakukan hitung eosinofil darah tepi, IgE total, IgE dengan ELISA atau RASH, dengan skin prick test. Skin prick test ini merupakan gold standar ya dari rinitis alergi. Jadi kalau misalnya kita alergi, untuk mengetahui jenis-jenisnya, maka dilakukan skin prick test. Kita dengan menggambar dan meneteskan di kulit kita, selanjutnya dilakukan dicungkit ya menggunakan jarum, tidak sampai keluar darah, tapi hanya untuk membuka lapisan kulitnya aja untuk agar alergennya bisa masuk ke sana. Untuk pengobatan ya, pengobatan untuk rinitis alergi ini cenderung seperti tangga ya. Jadi untuk awal memang yang paling harus dilakukan adalah menghindari alergi. Apabila masih, maka apabila intermittent ringan, maka bisa ditambahkan antihistamin oral atau dekongesan oral. Apabila persistennya ini ringan, ini maka akan diperlakukan seperti dengan intermittent yang sedang berat, yaitu menggunakan antihistamin oral topikal atau antihistamin dengan dekongesan oral, dan selanjutnya dievaluasi setiap 2-4 minggu. Sedangkan apabila gejalanya keras banget, maka diberikan kortikosteroid topikal dan dilakukan evaluasi setiap 2 minggu. Apabila tidak membaik, maka yang harus dievaluasi adalah tingkat kepatuhan pasien untuk memakai obat, komplikasi, dan faktor-faktor anatomis yang lain. Misalnya ada kelainan anatomi atau kondisi pasien yang tidak bagus. Terima kasih.